semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Saputra Sombing dari mahasiswa Prodi Informatika Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 2301020102. Di video kali ini kita akan belajar satu persatu komponen utama microcontroller dan sensor perangkat pendukungnya, mulai dari RAM, CPU hingga motor dengan kontrol PMW. Yang pertama, fungsi pada RAM microcontroller. RAM microcontroller berfungsi sebagai memori kerja utama. Ketika program dijalankan, semua variabel global, lokal, dan stack akan disimpan di RAM. RAM berada di flash memory yang menyimpan program utama. RAM bersifat volatile, alias datanya akan hilang ketika daya dimatikan. Dalam sistem real time seperti pengontrol suhu atau robot line follower, efisiensi pemakaian RAM sangat krusial agar sistem tidak mengalami stack overload atau crash ketika kehabisan memori. Selanjutnya, fungsi CPU pada microcontroller. CPU adalah pusat pengendali yang mengeksekusi instruksi satu persatu sesuai urutan program. Di dalam CPU terdapat ALU atau Arithmetic Logic Unit, Control Unit, dan register. Microcontroller seperti AT Mega 328P yang ada di Arduino Uno menggunakan arsitektur RISC 8-bit yang memungkinkan eksekusi instruksi lebih cepat karena set instruksinya minimal dan efisien. Kecepatan clock, misalnya 6 MHz, menentukan berapa banyak instruksi per detik yang bisa diproses. Selanjutnya, fungsi watchdog pada microcontroller. Watchdog atau WDT adalah sistem internal berbasis timer yang akan melakukan reset terhadap microcontroller jika tidak di-pad atau direset secara periodik. Fungsinya seperti pengawas. Kalau sistem tidak merespon dalam rentang waktu tertentu, yang bisa jadi akibat loop tak berujung atau hang, WDT akan menginisialisasi ulang sistem agar bisa recovery otomatis. Ini sangat penting dalam aplikasi autonomous seperti robot atau sistem IoT yang berjalan tanpa pengawas manual. Selanjutnya, fungsi ADC pada microcontroller. ADC mengubah signal analog atau kontinu menjadi digital atau discrete dengan satuan bit. Misalnya pada microcontroller 10 bit, sinyal dari 0 sampai 5V akan dikonversi menjadi nilai 0 sampai 1203. Proses ini melibatkan sampling rate atau quantization dan encoding. Sensor suhu, cahaya, dan gas yang menghasilkan sinyal analog membutuhkan ADC agar datanya bisa dibaca dan diproses lebih lanjut secara digital oleh CPU. Selanjutnya, konsep kerja sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik seperti HC SR04 bekerja berdasarkan prinsip echolocation. Ia mengirimkan gelombang ultrasonik sekitar 40 kHz lalu mengukur waktu yang dibutuhkan hingga gelombang dipantulkan kembali. Selanjutnya, konsep kerja sensor LDR. LDR atau Light Dependent Resistor mengubah resistensinya berdasarkan intensitas cahaya. Semakin terang cahaya, semakin rendah resistensinya. Microcontroller membaca perubahan ini sebagai tegangan melalui pin ADC. Dan kita bisa konversi nilainya untuk sistem otomatisasi pencahayaan. Selanjutnya, konsep kerja sensor DHT11. DHT11 menggunakan sensor kapasitif untuk kelembapan dan termistor untuk suhu. Komunikasinya dilakukan secara digital, satu arah dengan protokol khusus. DHT mengirimkan data dalam bentuk 5 byte, kelembapan, suhu,
dan checksum untuk diverifikasi. Selanjutnya konsep kerja sensor gas. Sensor gas seperti MQ-2 menggunakan elemen pemanas dan lapisan sensor kimia atau SN02. Saat gas seperti LPG atau CO atau asap hadir, konduktivitas sensor berubah, menghasilkan tegangan berbeda. Nilai ini dibaca mikrokontroler lewat ADC dan bisa dikalibrasi untuk alarm deteksi gas. Selanjutnya konsep kerja servomotor. Servomotor bergerak berdasarkan sinyal PMW dengan lebar pulsa antara 1 ms hingga 2 ms. Biasanya digunakan untuk aktuasi seperti gerakan tangan robot atau kontrol pintu otomatis. Selanjutnya konsep kerja LED. LED mengubah energi listrik menjadi cahaya dengan prinsip dioda semikonduktor. Bisa dikendalikan logika high atau low untuk nyala dan mati, atau PMW mengatur tingkat kecerahannya. Konsep kerja LCD 16x2. LCD 16x2 menggunakan server driver HD 44780 yang menerima sinyal digital untuk menampilkan karakter. Biasanya menggunakan 4 byte atau 8 byte mode komunikasi. Konsep kerja PMW motor. PMW atau pulse width modulation mengatur kecepatan motor DC dengan mengubah lebar pulsa sinyal dari duty cycle besar menjadi motor lebih cepat. Ini efisiensi karena motor tetap menerima tegangan penuh, tetapi dengan waktu nyala yang terkontrol. Sekian pembahasan dari saya, Gabriel Saputra Sombing. Semoga bisa membantu kalian. Terima kasih.